ketidakmungkinan. Tidak mungkin ada orang yang menyediakan roti sebanyak itu. Tidak mungkin mereka dapat membeli roti sebanyak itu. Tidak mungkin, dan tidak mungkin. Bukankah dalam kehidupan kita juga kita sering merasakan ketidakmungkinan? Jemaat terkasih, ini adalah pelajaran penting untuk kita. Kemana kita memandang, menentukan apakah sesuatu itu mungkin atau tidak mungkin terjadi. Seringkali kita membatasi Tuhan bekerja dalam diri kita oleh karena pandangan kita yang sempit, oleh karena pandangan kita yang salah. Sebuah peringatan besar bila fokus utama kita bukan lagi kepada Tuhan. Seperti Filipus, dengan pemikirannya tersebut menjadikan ia terhalang untuk memandang dan menyadari kebesaran Tuhan Yesus. Maka jemaat yang terkasih, kita harus berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Seringkali fokus kita kepada Tuhan Yesus menjadi kabur karena kita sendiri mengizinkan banyak hal mengganggu fokus kita kepada Tuhan. Sehingga tidak heran kalau hidup kita dipenuhi ketidakberdayaan. Hidup kita merasa tanpa harapan. Bapak Ibu yang terkasih, sudah berapa banyak kesempatan berharga yang Tuhan berikan dalam hidup kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk merasakan kebesaran Tuhan yang terlewatkan karena kita memandang ke arah yang salah. Bila kita terus merasakan, bila kita terus mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita, tentu kita tidak akan sanggup memalingkan pandangan kita daripadanya. Tetapi bila mungkin, bila kita bisa memalingkan pandangan daripada Tuhan, pertanyaannya, sadarkah kita akan kebaikan, akan kebesaran Tuhan di dalam hidup kita? Iman yang benar adalah iman yang berfokus pada Tuhan. Fokus menjadi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya saja saat berkendara mobil. Bapak, Ibu, Saudara sering mendengar tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan kecelakaan. Salah satunya adalah penggunaan ponsel saat berkendara. Tindakan ini sangat beresiko. Karena ketika kita bermain ponsel saat berkendara, fokus kita bukan lagi berkendara, tetapi fokus kita akan teralih ke ponsel. Jemaat yang terkasih, hal ini tidak akan mungkin terjadi bila kita sebagai pengendara mengetahui apa fokus utama kita. Hal ini tidak akan terjadi, yaitu kecelakaan tidak mungkin terjadi bila kita sebagai pengendara mengetahui apa fokus utama kita, yaitu berkendara. Demikian juga dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Kita mengaku percaya kepada Tuhan. Kita tahu siapa fokus utama dalam hidup kita, yaitu Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan dan menguduskan hidup kita dan memberikan anugerah dalam kehidupan kekal. Jemaat terkasih, mulailah kita merenungkan apakah selama ini saudara yang berumur belasan tahun, 20, 30, 40, 60 tahun ke atas, apakah selama ini saudara telah menjalani hidup dengan berfokus pada Tuhan? Apakah saudara selama ini telah memandang ke arah yang benar? Sebagai orang yang mengaku percaya kepada Yesus, apakah selama ini kita sudah memberikan fokus utama kita, fokus kita secara utuh kepada Tuhan? Mari kita merenungkannya. Kemudian pada ayat yang ke-8 sampai ayat ke-9, seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas,
saudara Simon Petrus berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Wujud iman yang benar yang kedua adalah wujudnya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saat Yesus bertanya kepada Filipus, murid-murid yang lain pun mendengar. Salah satunya adalah Andreas. Dikatakan bahwa Andreas menemukan seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Jemaat terkasih, Andreas adalah salah satu dari ke-12 murid Tuhan Yesus. Ia adalah saudara Simon Petrus yang juga adalah murid Tuhan Yesus. Nilai positif yang dapat kita renungkan dari tokoh Andreas adalah ia memiliki ketulusan hati untuk melayani. Ia mengasihi dengan sungguh-sungguh orang-orang yang dipedulikan oleh Tuhan Yesus. Ketika saat itu Tuhan Yesus hendak memberi makan orang banyak, Andreas berupaya dengan sungguh mencari solusi lain. Ketika dirasa Filipus tidak dapat melakukan apa-apa, ia mencari-cari hingga pada akhirnya ia menemukan seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Tindakan ini sangat baik dan patut untuk kita teladani. Namun saudara, Andreas menunjukkan kelemahan imannya melalui jawaban sekaligus pertanyaan yang diajukan. Pada ayat yang ke-9b, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Secara tidak langsung, Andreas menunjukkan kelemahan imannya pada Tuhan Yesus. Apakah Andreas percaya kepada Tuhan Yesus? Ya, ia percaya. Sebab ia dengan setia mengikut Tuhan Yesus. Lalu apa permasalahannya? Pertanyaan selanjutnya adalah, seberapa besar kepercayaannya kepada Tuhan Yesus? Apakah secara total atau hanya sebagian saja? Jemaat terkasih, kita melihat bahwa Andreas telah melakukan pelayanan, telah melakukan segala usaha untuk dapat melakukan kehendak Tuhan Yesus. Tetapi semuanya itu menjadi sia-sia, menemukan ketidakmungkinan ketika tidak didasarkan pada kepercayaan yang utuh kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam upaya kita melakukan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, kita perlu memiliki dasar yang benar, kita perlu memiliki dasar yang kuat, pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Kita mesti percaya dengan sungguh kepada Tuhan, sehingga berawal dari kepercayaan itu, Tuhan akan memampukan kita untuk melayani, dan pelayanan itu berkenan di hadapan Tuhan. Apa yang kita anggap tidak mungkin untuk kita lakukan dalam pelayanan dapat menjadi mungkin bila kita seutuhnya percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan Yesus, sebab Ia sanggup melakukan segala sesuatu. Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil, seorang anak dari majelis di suatu gereja. Sejak kecil anak ini sudah mengikuti Tuhan, mengikuti orang tuanya, yaitu ayahnya, dalam pelayanan, dalam kegiatan-kegiatan gereja, dalam persekutuan. Suatu hari ayahnya bertanya pada anaknya ini, apakah kamu percaya kepada Tuhan Yesus? Dengan antusias anak ini berkata, saya percaya. Bapak, Ibu, Saudara, 10 tahun kemudian,
ketika anak ini bertumbuh menjadi seorang pemuda, ia teringat kembali dengan pertanyaan dari ayahnya. Apakah kamu percaya? Pada kematangan pikiran yang lebih daripada saat dia masih anak-anak, ia mulai menggumulkan apa arti dari percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu ia merasa dirinya tidak nyaman karena betul-betul dia terbeban ingin mengetahui apa makna percaya. Ia mengetahui bahwa saat ditanya oleh ayahnya dulu, itu bukanlah percaya secara utuh, tetapi percaya dengan seadanya saja. Ia berdoa, ia belajar firman Tuhan, rindu untuk mengenal Tuhan Yesus. Sehingga pada satu titik Tuhan memproses dia, dan sampai di titik itu dia dapat berkata, apapun yang terjadi dalam hidupku, suka maupun duka, bahagia atau sedih, sesuatu yang kuharapkan terjadi ataupun tidak terjadi, saya tetap percaya kepada Tuhan. Sebab di dalam Tuhan ada harapan. Kasih Tuhan, penyertaan, rencananya, dan anugerahnya dalam hidup kita telah benar-benar nyata. Maka sekarang, maukah kita percaya dengan sungguh kepada Tuhan? Marilah kita merefleksikan melalui kejadian-kejadian yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita sudah merespon? Apakah respon kita sudah betul-betul menunjukkan kalau kita percaya secara utuh kepada Tuhan? Mari kita dengan sungguh merenungkannya. Pagi ini melalui Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15 kita sudah merenungkan bersama dua wujud iman yang benar di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah iman yang berfokus pada Tuhan, dan kedua adalah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dengan demikian, biarlah kita semakin dikuatkan dan diyakinkan dalam hidup ini hanya ada satu jawaban, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita melakukannya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, firman-Mu telah diberitakan. Kiranya firman ini tetap terngiang-ngiang dalam hati kami. Biarlah firman ini boleh meneguhkan kami untuk berfokus pada Tuhan dan untuk percaya secara utuh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi hamba percaya Roh Kudus akan terus menemani kami dalam kehidupan kami, membimbing kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, doksologi dan doa berkat melalui hambanya, Pendeta Siap Poksim. Saudara yang terkasih, biarlah dengan anugerah Tuhan, setiap kita mengalami pertumbuhan iman yang benar kepada Kristus, hingga kita dapat menghadapi berbagai tantangan di dalam hidup kita masing-masing. Terimalah berkat-Nya.
Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan, penyertaan, penghiburan Roh Kudus menyertai tiap saudara di dalam hidupmu, dari sekarang sampai Kristus datang kedua kali. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan selamat melakukan aktivitas untuk setiap kita, baik saudara yang di auditorium maupun di ruang Zoom.